Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini kami ada 12 serikat buruh. Jadi teman-teman dapat listnya, mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Beberapa waktu yang lalu ini sempat ramai, sempat istilah sekarang viral, karena ada kewajiban yang memberatkan masyarakat, khususnya dalam kesempatan ini adalah rekan-rekan buruh, rekan-rekan pekerja yang sudah banyak potongan dan kemudian akan lagi dipotong dengan iuran untuk perumahan. Nah, karena itu dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip kewajiban negara yang seharusnya justru memberikan fasilitas perumahan kepada rakyat, bukan justru lagi-lagi mengutip dari rakyat, maka kita mengajukan uji konstitusionalitas Undang-Undang Tapera ini ke Mahkamah Konstitusi. Terutama yang terkait dengan pasal 7-nya, kata-kata wajibnya. Itu yang kita minta untuk dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih jelasnya nanti teman-teman akan dapatkan siaran pers tertulisnya dari kami, yang karenanya kalau teman-teman ada yang belum tercatat nomor HP-nya supaya mudah, nanti barangkali bisa di-list nomornya masing-masing, nanti kami kirimkan siaran pers tertulisnya. Selebihnya sekarang proses pendaftaran sedang berjalan, kita tidak menunggu supaya tidak tunggu-tungguan, tapi insya Allah hari ini nanti akan ada nomor pendaftarannya yang juga kita share ke teman-teman. Satu poin lagi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah paradigma bagaimana negara mengurus soal-soal publik ini sekarang sangat menyedihkan. Di satu sisi kepada masyarakat kecil, kepada rakyat, kepada buruh, banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus diberikan dari kita kepada negara, termasuk masalah iuran perumahan ini. Pada sisi yang lain, negara memberikan banyak sekali keringanan, insentif bahasanya, kepada para oligarki yang pembayaran pajaknya problematik, banyak sekali kasus-kasus soal itu. Kemudian penguasaan terkait dengan kekayaan alam kita, tambang, tadi saya diskusi dengan Pak Jumhur, itu justru terlepas dari kekuasaan negara, padahal amanat pasal 33 ayat 3 itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terjadi, negara ini kebalik nih paradigmanya. Untuk masyarakat makin banyak iuran, makin banyak disulitkan, makin kita terjepit secara ekonomi. Kepada yang bisa dikuasai, energi tambang, batu bara, nikel, macam-macam itu, justru negara tidak punya tangan atau bahkan sengaja melepasnya, akhirnya dikuasai oleh kepentingan oligarki yang ujungnya juga kolutif dan koruptif dengan penguasa, dengan negara. Nah, paradigma itu yang harus sama-sama kita luruskan, karena ini udah sesat jalan, sesat pikir, sesat konstitusional, salah satunya lewat Undang-Undang Tapera. Jadi ini perjuangan jihad konstitusi yang harus sama-sama terus kita gaungkan, kita teriakan, kita suarakan, supaya para pemimpin negeri yang harusnya punya hati itu mengerti bahwa yang mereka harus makmurkan itu adalah rakyat Indonesia, bukan segelintir orang penguasa yang barangkali menyumbang dana kampanye mereka, sehingga kemudian diberikan insentif keringanan ekonomi yang justru merusak tatanan bernegara dan tatanan ekonomi kita. Itu dari saya.
untuk pengantar teman-teman, dan mohon nanti dibantu untuk disebarluaskan. Nanti permohonannya juga jika teman-teman ingin baca bisa kita share juga. Yang pasti setelah ini didaftarkan dengan 12 serikat federasi guru, insya Allah kita akan mengikuti proses sidangnya, dan teman-teman buruh juga akan mengawal ini supaya hasilnya nanti maksimal untuk tujuan keadilan kita bersama. Gitu ya. Oke, Silakan. Pak Jumur. Ya, Pak Jumur. Pak Jumur. Jadi begini, kita mengamini ya bahwa pemerintahan yang akan datang akan kesulitan mencari uang untuk APBN. Karena uang-uang sebelumnya dihambur-hamburkan oleh pemerintahan Jokowi. Dan kesulitan keuangan di APBN yang akan datang memang harus dicarikan dananya. Tapi jangan cari dana dari rakyat kecil, rakyat lemah, kaum buruh, kaum petani, rakyat biasa disuruh nyumbang lewat apa? Tapera. Ada lagi Pak, asuransi kendaraan wajib. Orang yang punya motor, orang punya mobil wajib berasuransi. Ada lagi tambahan iuran dana pensiun, padahal sudah ada BPJS yang juga mengatur itu. Ini saya tahu semuanya ujungnya buat APBN. Nah, sementara saya 1000% setuju dengan Profesor Denny, banyak sumber-sumber uang yang diberikan kepada kaum oligark atau kaum berpunya, pengusaha raksasa besar, dan kita tidak mengambil uang itu, padahal uang itu besar sekali, ribuan triliun. Ya, kalau saya mendengar ceramah-ceramahnya Presiden terpilih ya, bahwa mereka akan mengelola kekayaan negara dengan baik, maka itu harus menjadi target utama untuk pendapatan di APBN. Ya misalnya dari tambang, ada lagi dari komoditas ya, atau kasarnya gini Pak, kalau itu ada wealthy tax kepada orang-orang yang tiba-tiba kaya karena satu lembar kertas gitu ya, mendapatkan fasilitas untuk mengelola tambang dan sebagainya. Itu kalau dipajakin tuh luar biasa. Dan di seluruh dunia ada yang namanya wealthy tax bagi orang-orang kaya, mungut uang dari orang-orang kaya, orang berpunya, bukan orang yang udah susah, yang makan aja kembang kempis, yang gaji cuma 2 juta. Ya, kalian juga kan, para wartawan juga kena tuh tapera, asuransi, minimal mungkin bisa kendaraan bisa 300 sampai 500 ribu dipotong. Itu yang benar aja Prof. Jadi kita benar-benar terima kasih Profesor Denny mau mendampingi kita, dan mudah-mudahan insya Allah atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, kerja keras, ikhtiar, dan kecerdasan Prof Denny dan kawan-kawan, kita akan memenangkan ini. Kira-kira gitu Prof. Ya. Oke. Ibu. Oke, saya mau menambahkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Denny juga Bung Jumhur, soal situasi dan kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena pemimpinnya yang tidak cerdas dan tidak mau mengerti persoalan rakyat yang hari ini sedang menderita. Apalagi kondisi ekonomi lapangan kerja yang hari ini sudah PHK, terus-menerus persoalan terus-menerus ditaburkan oleh pemimpin negara ini. Pemimpin negara tidak pernah melindungi rakyatnya. Banyak contoh kasus ya ini yang sekarang ini ada sektor pertambangan itu sudah diobral ke semua ormas dan yang lain-lain. Sebenarnya sektor ini harusnya yang mengelola itu adalah negara, baru disubkan kepada sub-sub yang lain. Kalau ini dibebaskan, bagaimana nasib rakyat ke depan? Bagaimana rakyat akan sejahtera kalau ini juga tidak dikelola oleh pemimpin negara ini dengan baik, dengan benar. Bukan hari ini seolah-olah kalau membebaskan tentang pengelolaan tambang itu pada ormas, pada yang lain, seolah-olah pemimpin negara ini baik. Pada pemimpin negara ini jadi pecundang rakyat. Harusnya hari ini Presiden Jokowi tinggal beberapa hari harusnya lebih arif dan bijak. Tapi justru hari ini lebih brutal cara memimpin, cara memberikan keputusan. Gitu. Hari ini Jokowi harus diadili dan harus dipenjarakan karena sudah menyengsarakan rakyat. Adilin Jokowi. Karena apa?
Harus diadilin karena tidak ada jalan lain. Kalau itu tidak diadilin, walaupun tinggal 1 menit, rakyat akan dipenjarakan, rakyat akan dimiskinkan. Inilah situasi dan kondisi. Saya berterima kasih kepada Prof. Denny yang hari ini mau mendampingi kami sebagai kaum buruh yang kelas bawah, yang ingin berjuang untuk masa depan anak cucu ke depan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, silakan. Ya, kawan-kawan, kebijakan Tapera adalah kebijakan pelengkap dari Jokowi ingin menyusahkan kaum buruh. Ya, 10 tahun Jokowi berkuasa, memulai dari menerbitkan PP 78 dengan kebijakan upah murah, kemudian TKA, kemudian juga pensiun murah, kemudian pemagangan, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, dan hari ini adalah Undang-Undang Tapera yang ingin dilakukan, plus satu lagi adalah pensiun tambahan. Ini adalah paket lengkap dari kebijakan Jokowi yang sungguhnya beliau adalah presiden paling buruk di Indonesia. Presiden paling menyusahkan buat kaum buruh dan juga buat rakyat Indonesia. Ya. Kebijakan Tapera dan kebijakan pensiun tambahan yang ingin memaksa iuran tambahan dari kaum buruh adalah kebijakan yang menyusahkan kaum buruh. Di saat hari ini daya beli sedang jatuh, ya, banyak upah sudah tidak berkualitas, upah yang ada sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya. Ini ditambah lagi pungutan tambahan. Ini adalah satu contoh bukti bahwasannya Jokowi adalah presiden yang menyusahkan kaum buruh. Ya, kami tidak ikhlas, ya, bahwasanya Jokowi ini kalau lengser gitu-gitu aja lah. Ini harus diadili secara hukum maupun secara sosial oleh masyarakat karena benar-benar menyusahkan kaum buruh, keluarganya, dan juga bahkan menyusahkan kehidupan masa depan anak bangsa. Masa depan anak buruh, tani nelayan akan lebih menyusahkan lagi. Nah, ini sekali lagi adalah kebijakan beliau. Seharusnya kebijakan-kebijakan seperti Tapera ataupun jaminan sosial lainnya adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bukan hanya menjadi penyelenggara saja. Seharusnya pemerintah dengan berbagai macam potensi dan juga kekuatannya harus membiayai. Sekali lagi ya, program-program jaminan sosial ini pemerintah tanggung jawabnya bukan hanya penyelenggara, tapi juga membiayai. Hari ini kami menolak karena sekali lagi kaum buruh Indonesia hari ini sedang kondisi yang sangat luar biasa menderita akibat kebijakan Jokowi selama 10 tahun yang menyusahkan kaum buruh. Itu saja dari kami, kebijakan yang harus dilawan oleh kita semua. Hidup buruh! Rudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Habedaman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia, bagian dari salah satu prinsipal di dalam melakukan gugatan terhadap Undang-Undang Tapera ini. Jadi saya jelaskan buat kawan-kawan sekalian dan juga kaum buruh di Indonesia, pada hari ini kami ada 12 serikat pekerja serikat buruh, baik konfederasi ataupun federasi, itu bersama dengan Integrity, bersama Prof. Denny dan kawan-kawan di Integrity, itu mendaftarkan gugatan judicial review tentang Undang-Undang Tapera. Ya, dan ini kaum buruh, kami ini bergerak berdasarkan aspirasi kaum buruh Indonesia. Perlu kawan-kawan ketahui, kekuatan kaum buruh Indonesia itu ada di barisan kami ini semua sekarang. Ya, bisa dikatakan kami bisa mengklaim 80% kekuatan kaum buruh ada di barisan kami semua. Ya, untuk itu ini adalah perjuangan panjang yang kami lakukan. Ya, Tapera, kawan-kawan sekalian tahu, ini adalah bagian dari skema jahat Jokowi untuk melakukan perampokan terhadap pendapatan rakyat yang sudah susah. Jadi ini Tapera ini bukan hanya bagi kaum buruh, tapi bagi seluruh rakyat memiliki pendapatan. Ini adalah skema jahat untuk merampok uang rakyat. Kawan-kawan tahu bagaimana itu tidak jahat, sementara melalui PSN atau Proyek Strategis Nasional yang dijalankan oleh rejim Jokowi, Jokowi melalui itu memberikan bantuan miliaran rupiah untuk proyek PIK dan juga BSD yang dikelola oleh pemerintah. Itu kan sangat ngeri sekali. Padahal kalau uang itu digunakan untuk Tapera, nah dalam Tapera ini juga kawan-kawan perlu tahu, ini dibalik-balik yang namanya hak rakyat diubah menjadi kewajiban rakyat. Menyediakan perumahan atau hunian layak itu adalah kewajiban negara, ya, bukan kewajiban rakyat. Tapi sekarang rakyat diwajib mengiur. Nah, namanya tabungan itu kan harusnya sukarela. Kita lihat konstitusi bahwa menabung itu bukan paksaan. Yang paksaan itu adalah pajak.
Ya, nabung itu sukarela, tapi ini menabung dipaksa rakyat untuk menabung. Tapi tidak ada kepastian dengan tabungan itu rakyat akan mendapatkan rumah. Jadi ini adalah skema jahat, tadi saya kira memang ini adalah bagian daripada Jokowi atau pemerintah untuk menutupi defisit APBN. Karena selama ini APBN kita itu jeblok betul, hanya bersandar pada hutang yang sudah membengkak sekian triliun ya kawan-kawan sekalian. Sekian ribu triliun gitu. Nah jadi menurut saya ini sasaran kita adalah memang rejim Jokowi. Tapi saya kira saya secara pribadi dan kawan-kawan juga mengingatkan kepada rejim yang akan baru, yang akan melanjutkan Presiden Joko Widodo, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kalau Pak Prabowo itu akan melanjutkan kebijakan-kebijakan busuk yang dilakukan oleh rejim Jokowi, tentu saya pastikan umurnya tidak akan panjang. Tapi kalau Prabowo sebagai rejim baru adalah menjadi solusi atas masalah bangsa, atas masalah rakyat, pasti akan mendapatkan dukungan dari rakyat, kecuali si pemuda hilirisasi yang akan ditolak oleh rakyat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kaum buruh Indonesia akan mengawal proses ini, dan sekali lagi Pak Prof Denny tetap semangat bersama kami, bantu kami untuk bisa memenangkan perjuangan di Mahkamah Konstitusi, dan kita berharap Mahkamah Konstitusi tidak masuk angin, tapi kembali tegak untuk menegakkan konstitusi, karena ini jelas-jelas adalah bertentangan dengan konstitusi. Saya kira itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dulu dari saya, perwakilan dari Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, yang salah satu prinsipal juga. Sebentar, Jadi kita sebutkan nama-nama organisasinya ya, katanya Pak. sebentar, nanti saya sebutin. Silakan. Jadi teman-teman semua dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri yang menonton tayangan ini ya. Jadi jihad konstitusi yang kita lakukan bersama dengan Integrity Law Firm ini, kemudian didukung oleh 12 Federasi Serikat Pekerja. Di sini ada Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPSI Jumhur Hidayat, ya kan? Federasi Serikat Pekerja Parekraf, KSPSI Jumhur Hidayat juga, FSP, Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air Pelita Mandiri Kalimantan Barat, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jumhur Hidayat, Serikat Buruh Serikat Sejahtera Independen 92, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau dan Minuman, dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Aspek Indonesia ya. Jadi bentuk jihad konstitusi ini untuk mencegah Pak Jokowi ini ya ugal-ugalan merampok uang rakyat. Ini Jokowi ini ngawur pol udah ini. Ngawur pol bikin undang-undang tapera ini. Dan buruh amat sangat tidak mau dipajakin. Kenapa? Buruh paling benci sama rejim Jokowi. Karena kasih upahnya murah, naik upah kecil, pajaknya gede-gedean. Logikanya di mana, Pak? Ya kan? Dan juga sekaligus dalam hal ini kita juga mencegah perampokan yang dilakukan oleh rezim Jokowi yang sudah ugal-ugalan ini. Pajak rakyat dinaikin, kita dimintain pungutan kiri kanan nggak karu-karuan. Sekarang ditambah lagi dengan dilegalkannya ekspor pasir laut. Katanya bukan pasir laut, sedimen. Ini mengingatkan kita, Jokowi pernah ngomong, bukan mudik tapi pulang kampung. Ini presiden paling ngawur pola sedunia ini, bikin bodoh rakyat. Jadi maka dari itu kita minta dari sekian banyak kejahatan-kejahatan Jokowi yang dilakukan, begal MK, begal MA, begal partai dengan sprindik. Saya nyatakan di sini Jokowi bukan politikus cerdas, dia politikus culas karena bisa main sprindik doang buat tekan sana sini. Jadi presiden ini nanti setelah dieleksi harus ditangkap dan diadili oleh rakyat Indonesia. Setuju kawan-kawan? Harus begitu, ya kan? Karena kita sudah dijahati melalui undang-undang Omnibus Law yang melegalkan perampasan-perampasan tanah di seluruh wilayah tanah air ini. Jadi mungkin itu saja dari saya, dan sekali lagi tolong kepada seluruh Indonesia, kaum buruh dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, dukung gerakan kita hari ini menggugat undang-undang tapera. Setidak-tidaknya teman-teman tidak dipotong lah lagi gajinya. Ya, Begitulah. ya. Oke ya, terima kasih. Alhamdulillah. Demikian, saya kira. Terima kasih teman-teman media dan rekan-rekan sekalian. Oke. Oke. Makasih semua ya. Nanti Alhamdulillah. bahannya nanti di-share sama teman-teman. sama Yuk, tim. makasih. Assalamualaikum. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, tegap gempita dalam suatu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari
terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia tanpa Jokowi. Marilah kawan, mari kita jalankan, jangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Di bawah suara tirani, gue susuri jalan dan ini. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup buruh! Merdeka! Tapera! Cabut Tapera! Tangkap Adili Jokowi.